Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Henkiforios, yaitu tentang kenapa Yohanes 3 ayat 16 terasa kuat. Meski aku nggak ngerti bahasanya dan agamaku bukan Kristen, kok bisa? Aku ada satu pertanyaan, Kak. Ya, silakan. Boleh aku nanya? Boleh. Aku kenal Tuhan Yesus tuh waktu dalam penjara, Kak. Aku dari agama Konghucu sebelumnya. Wow, puji Tuhan. Jadi dalam penjara itu aku banyak nyanyiin lagu pujian, dan salah satu halnya di penjara itu waktu Natal pertama kali, Kak, aku ikut dikasih pembacaan liturgi. Liturgi itu Yohanes 3 ayat 16. Tapi dalam bahasa Cina, Kak, bahasa yang nggak pernah aku pelajarin dan bahasa yang nggak pernah aku mengerti. Lafalnya aku juga nggak ngerti. Tapi yang mau aku tanya itu kenapa ya? Ayat itu bukan cuma terhafal kayaknya, tapi udah terukir di hati sama pikiranku. Kapan aja aku mau mengucapkannya, aku bisa mengucapkannya, Kak. Boleh aku ucapkan, Kak? Boleh, silakan, Bang. Yohanes 3 ayat 16 dalam versi bahasa Cinanya. Tansi ay sejen, sencetang, ketusen sak haki, hamen ciato, icie, tepu miswang, wang te ijausan. Yang dalam bahasa Indonesia itu karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang jadi pertanyaannya, aku kadang nggak ngerti juga, Kak, dengan besar-besarnya kasih Tuhan itu, bahwasanya kenapa bisa ayat itu terhafal tepat di pikiran sama di hatiku, Kak. Ya, karena itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menyelamatkan kita, memulihkan hidup kita, terang dan pelita bagi jalan kita. Makanya itu tertanam dan terukir dalam hati Abang. Karena itu firman Tuhan yang Maha Kudus. Dan juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena ketika Tuhan sudah datang ke dunia, Dialah yang memberikan kita hidup kekal. Jadi firman Tuhan itulah yang membuka mata rohani Abang sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tahun berapa Abang percaya Tuhan Yesus? 2018, Kak. Tahun 2018. Udah gitu tahun 2019 pertengahan, aku dibaptis dalam penjara. Terima kasih, Nes. Wow, puji Tuhan. Ya. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, udah mau 7 tahun kurang lebih ya, Abang itu 6 tahun kurang lebih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi tetap setia kepada Tuhan Yesus ya, Bang ya, karena mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Banyak tantangan dan ujian yang kita hadapi, tetapi Tuhan Yesus berfirman, barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat ya. Sebentar. Puji Tuhan, Abang ini pengikut Tuhan Yesus. Bukan dulunya pengikut, dia Kak. tidak Pengikut kenal. kan bisa berhenti. Aku murid Tuhan. Iya, sama kan dengan murid berhenti. Tuhan Yesus. Iya, iya, murid Tuhan juga bisa keluar dari jadi murid ya. Kalau nggak setia ya. Nah, jadi Tuhan Yesus berfirman di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan juga Tuhan berfirman Wahyu 2 ayat 7 dan 10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan dan taman Firdaus. Jadi tetap setia ya Bang Hengki ya. Dulu Abang tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi sekarang menyembah Tuhan Kristus Sang Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik, Sang Juru Selamat dunia ya. Oke Abang, saya rasa udah cukup dulu, kita ganti dulu sama yang lain ya. Lain kali bisa naik lagi. Tetap semangat Bang Hengki. Tuhan Kristus memberkatimu. Nah, terima kasih buat kesaksiannya ya. Ya, tepuk tangan buat Bang Hengki yang cakep dan manis.
Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih.